Hari ini kita mengalami sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya oleh generasi kita. Saudara, virus COVID-19 ini telah menimbulkan dampak negatif yang benar-benar sangat menggoncangkan dunia. Tidak hanya di satu bidang, yaitu di bidang kesehatan, namun juga berdampak negatif dalam bidang ekonomi, lalu dalam bidang sosial, dalam humanity, dan banyak lagi yang mengalami dampak negatifnya. Kita nggak pernah mengalami crisis in this kind of magnitude. Semua manusia panik. Media pun melaporkan terus-menerus yang tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, namun menambah api yang sudah besar menjadi bertambah besar dan tersebar kemana-mana. Dan hari ini yang paling dibutuhkan oleh semua manusia dan juga kita jujur, yang paling kita butuhkan adalah peace. Ketenangan, damai. Karena itu saya ingin share dari firman Tuhan, ada 3 kebenaran yang akan menolong kita, sehingga kita dalam keadaan krisis ini, kita dapat merasakan peace of God yang sesungguhnya tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Hanya kita perlu kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat merasakannya. Karena itu hari ini ada 3 kebenaran yang perlu kita ingat dan perlu kita hidupi, sehingga peace benar-benar dapat kita rasakan walaupun keadaan krisis sedang kita alami juga. Nah saudara, yang pertama yang saya ingin share hari ini, saudara boleh catat di handphone saudara ataupun mungkin di catatan atau kertas yang ada. Ya, saudara tolong catat ini karena ini adalah hal yang akan menolong saudara semua, dan hal ini yang juga akan kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Yang pertama saudara, remember, not everything I hear is true. Remember, not everything I hear is true. Nah saudara, ini hal pertama yang penting yang dapat kita lihat dari firman Tuhan. Karena kepanikan itu timbul dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15 saya ambil dari terjemahan The Message. Terjemahan The Message bilangnya demikian. The gullible believe anything they are told. The prudent sift and weigh every word. The gullible believe anything they are told. The prudent sift and weigh every word. Saudara, the gullible adalah pribadi yang gampang terpengaruh. Dalam keadaan yang berubah, dia pun akan mengalami hidup yang berubah, saudaraku. Keadaan hatinya, keadaan pikirannya, ya, semuanya bisa berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, saudara, orang-orang yang demikian yang dikatakan gullible ini, pribadi yang gampang terpengaruh ini, dia nggak pernah belajar mendisiplinkan dirinya untuk memfilter message yang masuk ke dalam kepalanya, saudara. Dia nggak pernah belajar untuk determine mana yang dia boleh terima, mana yang dia biarkan saja. Nah saudara, penting sekali dalam masa krisis ini, yaitu dalam masa COVID-19 pandemic ini, untuk kita belajar filter, saudaraku, message yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, the prudent itu adalah orang yang punya good judgment, saudaraku. Nah, orang-orang yang dikatakan prudent ini, yang good judgment ini, ya, firman Tuhan mendeskripsikan mereka sebagai orang yang selalu bisa mempertimbangkan, saudaraku, ya, setiap kata yang mereka terima dalam hidup mereka. Karena itu hal yang pertama ini penting untuk kita dapat merasakan peace of God in the midst of this pandemic. Saudara, kita harus belajar untuk mempertimbangkan message mana yang kita perlu terima, saudaraku, message mana yang kita tidak perlu terima. Prudent itu bukannya keras kepala. Beda sekali, saudara. Dari keras kepala dengan mempertimbangkan selalu masukan atau mempertimbangkan selalu informasi yang dia tahu, yang dia terima. Itu beda sekali dengan keras kepala, saudaraku. Orang prudent tetap mereka yang mau belajar, yang teachable,
Namun mereka juga belajar untuk menerima yang benar, saudara. Ya, firman Tuhan itu menjadi ukurannya, saudaraku. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang membuat saya semakin hari semakin khawatir, semakin takut, saudara, itu udah gak berdasar dengan firman Tuhan. Namun ada berita-berita yang membuat saya semakin berpengetahuan, saya semakin mengerti bagaimana menghadapi atau bagaimana untuk saya hidup dalam keadaan yang seperti hari ini, itu berdasarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara, engkau harus menjadi orang yang prudent. Jangan menjadi gullible, saudaraku. Engkau harus belajar untuk memfilter apapun yang engkau terima di dalam masa krisis ini. Filter semua informasi tersebut. Itu adalah kunci pertama untuk engkau dapat merasakan peace of God di dalam masa krisis ini. Nah, saudara, yang kedua adalah remember that no matter what I go through, God will go through it with me. No matter what I go through, God will go through it with me. Saudara harus ingat bahwa dalam masa yang seperti krisis yang buruk kayak gini pun, itu bukan berarti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu nggak ada. Kenapa kok Tuhan ada, tapi kok keadaan dunia seperti sekarang? Ya, kenapa kok kalau misalnya Tuhan ada, kok virusnya kok kayaknya hebat banget? Saudara, masalah virus ini hebat atau tidak, itu bukan merupakan landasan untuk membuktikan bahwa Tuhan ada atau tidak, saudaraku. Karena segala yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah akibat dari dosa. Yang semakin bertambah buruk adalah akibat dari dosa. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu setia kepada setiap kita, anak-anaknya. Saudara, dalam firman Tuhan, ada banyak yang menyatakan kebenaran ini. Saudara dapat lihat di slide ini, saudara. Saudara boleh take foto slide ini untuk juga menjadi pegangan dalam engkau, mengingatkan dirimu bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Firman Tuhan bilang, God sees everything I'm going through. God sees everything I'm going through. God cares about everything I'm going through. God has the power to answer my prayer. God always acts out of His goodness to me. God's plan is always better than my plan. God will never stop loving me. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara statement-statement kebenaran ini. Tuhan itu tetap ada di masa krisis ini. Dan Dia ada untuk kemudian membuat kita dapat selalu tidak dicelakakan oleh krisis apapun. Dan kita tetap dapat mengalami kebaikan dan kemurahan serta pertolongan dari Tuhan. Ini adalah merupakan kepastian yang bukan bersandar kepada kasih kita kepada Tuhan, namun bersandar kepada kasih Tuhan kepada kita. Masa krisis ini akan berlalu, saudara. Dan saudara akan selalu aman di dalam perlindungan dari Tuhan. Dia nggak hanya Tuhan kita, tapi Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa kita. Bapa ngejagain anaknya itu benar-benar sampai extra mile, saudara. Bapa ngejagain anaknya itu benar-benar dengan sangat hati-hati. Dan Dia benar-benar sangat berusaha make sure 100% perlindungannya dapat selalu menjaga anaknya. Kita punya Bapa yang sempurna. Bapa di surga. Dialah Tuhan kita. Jadi Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Ingatkan dirimu akan hal ini. Ini adalah hal kedua yang kau perlu ingatkan dirimu. Sehingga kau dapat merasakan peace of God di dalam dirimu. Saudara, peace of God sungguh gak pernah berhenti mengalir. Hanya engkau perlu merasakannya. Jadi yang pertama, ingatkan dirimu untuk engkau filter semua info yang ada. Jangan engkau sembarangan terima semua info yang masuk ke dalam pikiranmu. Filter itu. Dan yang kedua, saudara, ingatkan dirimu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Dia akan selalu menjalani setiap situasi hidupmu bersama dengan engkau. Dan Dia akan membawa engkau untuk melewatinya. It will pass. Dan yang ketiga, saudara, ini yang paling penting dan ini yang terakhir. Remember that God wants to use you to help others.
God wants to use you to help others. Saudara, social distancing ini kembali merupakan hal yang saya highlight minggu yang lalu, saudaraku. Social distancing itu bukan berarti saudara lalu meng-isolated your care for others. Saudara mungkin menjaga, ya, sesuai dengan rule yang ada, mungkin menjaga jarak dengan orang lain, lalu mungkin nggak lagi berjabat tangan, nggak lagi bersentuhan, ya. Mungkin kita juga mengurangi kesempatan untuk bertemu, kita kurangi. Kalau kita bisa stay at home, kita stay at home. But it's never talk about isolated your care for others. Karena itu minggu lalu, saudara, poinnya adalah kita perlu sekali reach out to one another. Karena itu poin yang ketiga ini penting. Saudara, sebab poin yang ketiga inilah yang membuat kita dapat mengalami kasih Tuhan mengalir di dalam hati kita. Dan kasih itu yang akan produce peace di dalam hidup kita. Dan peace akan diproduce semakin lama, semakin bertambah, semakin berkelimpahan pada saat kita terus caring for others, pada saat kita terus reach out to one another. Saudara, ada puluhan ayat tentang reach out to one another. Dan ada 2 ayat firman Tuhan yang saudara diskusikan minggu yang lalu. Saya ingin ajak saudara melihatnya kembali hari ini. Saudara, firman Tuhan itu harus ditaati keseluruhannya secara holistik. Bukan sebagian dari firman saja. Ya, sebagian aja kita kutip, lalu untuk mendukung kita punya statement, mendukung kita punya pembelaan diri kita, saudara, terhadap pendirian kita. Tidak demikian. Pendirian kita harus disesuaikan dengan keseluruhan dari firman Tuhan. Jika bagian firman Tuhan yang lain berulang kali meminta kita, mengajar kita untuk kita reach out to one another, untuk kita tetap care kepada one another dalam segala situasi hidup kita, maka bagian firman itu juga harus kita taati. Nah, saudara, dua bagian ayat yang saya ajak saudara diskusi minggu yang lalu, saya mulai dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Dari 2 bagian ayat ini saya ajak saudara membacanya saat ini juga. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara lihat itu ayat 17. Sekali lagi saya baca ayat 17. Seperti saya katakan tadi, kalau kita keep care for others, kasih Allah itu akan semakin mengalir. Dan peace of God itu akan semakin overflowing. Nah, saudara perhatikan ayat 17 dari 1 Yohanes 3 ini. Saya ulangi. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Saudara lihat statement ini, firman Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Lalu ayat 18. Anak-anakku, ya, kata Yohanes, Rasul Yohanes yang dipakai untuk menuliskan ayat ini oleh Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Yohanes pun menyatakan bahwa engkau harus mengasihi. Dan kasih itu nggak bisa dengan cuma ngomong atau dengan teori. Harus begini, begini, begini. Tapi engkau harus melakukan sesuatu. Kau harus melakukan actionnya. Harus ada tindakannya. Harus ada perbuatan nyatanya. Itu baru disebut kasih. Lalu Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Penting, saudara. Ini bicara tentang iman yang menyelamatkan. Ini bicara tentang satu pertanyaan. Apakah iman itu tidak mempunyai perbuatan? Berarti iman itu sebenarnya nothing. Ya, saudara, saya ulangi lagi. Di ayat yang ke-14. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
pertanyaan dari Rasul Yakobus. Yaitu, lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Hei, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepada saudara-saudari itu apa yang mereka perlukan bagi tubuh mereka. Apakah gunanya itu? Nah, saudara, saya sedikit ada tambahkan kata-kata saya sendiri dalam statement itu supaya saudara lebih mengerti. Namun saya sekarang coba bacakan dengan apa adanya, ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara-saudari atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu yang katanya beriman berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi apa gunanya iman yang ada kepada Tuhan Yesus? Jika ketika ada saudara-saudari seiman kita butuh perbuatan kasih kita, namun kita tidak melakukan apa-apa, apa gunanya iman itu? Maka ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kalimat ini tidak ada orientasi yang lain. Hanya satu orientasinya, yaitu jika engkau punya iman kepada Tuhan Yesus, maka perbuatan kasih itu harus selalu ada dalam hidupmu. Harus selalu nyata, harus selalu real. Itulah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, 1 Yohanes 3 dan Yakobus 2 ini ditulis oleh dua pribadi yang berbeda, di tahun yang berbeda, namun bicara hal yang sama. Ini membuktikan bahwa inti dari pengajaran Tuhan Yesus itu hanya satu, yaitu mengasihi. Saudara, mengasihi, hanya itulah inti ajaran Tuhan Yesus. Jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menyebut diri kita pengikut Yesus. Saudara, sudah seharusnya kita selalu mengingatkan diri kita bahwa kita selalu harus mengasihi. Dalam keadaan krisis, kita harus mengasihi. Kita harus bisa tidak berhenti dalam mengasihi. Nah saudara, itulah iman kepada Yesus. Karena saya ingin mengajak kita untuk kita tidak hanya omong kosong saja, ya, no action talk only. Kita menghindari iman yang seperti itu, karena itu bukan iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Mari, saya ingin mengajak kita sebagai satu keluarga rohani ini untuk kita sama-sama hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, yang selalu hidup mengasihi. Saya ingin ajak dengan cara kita melakukan 5 hal ini. Yang pertama, saudara, menolaklah untuk beribadah hanya online sendiri. Ya, jangan beribadah hanya online sendiri. Tapi saudara harus selalu berikan waktumu, komitmen waktumu untuk selalu bisa beribadah bersama dengan oikos yang ada. Saudara, oikos adalah keluarga rohanimu. Itu adalah saudara seimanmu. Karena itu biarlah engkau buat komitmen ini. Di dalam masa krisis kita nggak bisa beribadah di hari Minggu di dalam sebuah gedung bersama. Namun buatlah komitmen pribadimu sendiri untuk kau selalu mau beribadah bersama dengan keluarga oikosmu. Tidak sendirian. Saudara, ibadah itu harus selalu bersama dengan saudara seiman. Karena itu saudara, inilah hal pertama. Lakukanlah hal ini. Inilah mengasihi. Yang kedua, doakan saudaraku. Ya, jadi nggak cukup yang satu. Namun yang kedua, doakan paling sedikit 2 pribadi dari saudara-saudari seimanmu di dalam oikos. Doakan mereka saudara, 2 pribadi. Setiap hari doakan. Ya, Bapak, aku berdoa ya untuk Hans, untuk Jorin, untuk siapa saudara, ya, doakan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Bahkan kalau bisa jangan cuma 1 kali 1 hari, namun at least 1 kali sehari doakan 2 pribadi saudaramu. Dan yang ketiga, engage dengan mereka, ya, engage at least 1 hari sekali, engage untuk menanyakan apa yang menjadi kebutuhan mereka,
untuk engkau doakan. Tanyakan keadaan mereka. Atau ketika mereka share nanti kebutuhan itu, saudara tanya lebih jauh. Sampai akhirnya mungkin engkau menemukan ada hal-hal yang dapat menjadi hal-hal yang mereka butuhkan, yang dapat engkau bantu, dapat engkau ulurkan tanganmu untuk menjawab kebutuhan itu. Ya saudara, itu yang ketiga, engage bersama mereka. Lalu yang keempat, send encouragement kepada mereka. Ya, send encouragement itu dapat berupa kirimkan ayat, kirimkan link-link lagu rohani yang menguatkan, kirimkan link-link khotbah yang dapat menguatkan mereka. Ya saudara, bergiat diri untuk menemukan semuanya itu, untuk mengirimkannya sebagai bentuk encouragement. Sehingga mereka pun dapat merasakan hari-hari mereka itu begitu baik. Hari-hari mereka itu diberkati oleh kasih-Mu. Dan yang saudara, itu yang keempat, send encouragement. Dan yang kelima, jika mereka sakit atau mereka ada kebutuhan yang perlu orang lain. Ya, saudara, highlight ini. Yang kelima, jika mereka sakit dan mereka ada kebutuhan yang perlu orang lain, saudara berusahalah untuk reach out, menolong mereka. Nah, saudara, Alkitab ngajarin begini, saudara. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukannya kita hidup di gray area. Ayat itu gak bicara dengan seperti itu, saudaraku. Namun ayat itu adalah supaya kita dengan cerdik memakai berbagai macam cara supaya kita akhirnya berhasil untuk tetap melakukan firman Tuhan di keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau social distancing ini merupakan keadaan yang membuat kita terbatas untuk melakukan perbuatan kasih terhadap saudara seiman kita yang membutuhkan, pakailah akal kita untuk dengan cerdik menemukan caranya, saudaraku. Nah, saudara, salah satunya yang kita mulai coba lakukan, mudah-mudahan ini dapat selalu berhasil kita lakukan, tergantung dengan rule yang government kemudian introduce, saudara, dalam keadaan krisis ini, saudaraku. Namun hari ini kita masih bisa melakukan hal ini. Ya, saudara, teman-teman, dari ada berapa teman-teman ya di POJ, saudara, itu tergerak untuk bikin program baru namanya Meal for Care. Ya, Meal for Care. Ini bukan untuk fundraising, saudara, tapi ini benar-benar untuk care. Jadi mereka tergerak untuk mereka bisa masak, mereka bisa belanja bahan bakunya, mereka bisa masak dan bisa antarin untuk saudara-saudara yang lain yang ada di POJ, ya, yang kesulitan untuk keluar rumah. Satu. Kedua, mungkin kesulitan untuk dapat beli makanan delivery, ya, karena mungkin ada departemennya nggak bisa lagi terima delivery makanan, ya, karena dilarang karena masalah dari virus ini. Atau yang ketiga, nggak bisa masak, saudaraku. Jadi Meal for Care ini untuk menjawab kebutuhan itu, saudara. Ya, jadi menolong supaya saudara Siman yang punya kesulitan 3 hal tadi akhirnya bisa dapat makan yang layak, saudaraku. Ya, makanan ini dijual dengan harga modal supaya bisa terus diputar, saudara. Ya, untuk yang berikutnya dan yang berikutnya. Ya, ini penting sekali. Jangan-jangan sampai nanti akhirnya nggak bisa masak gara-gara virus ini, akhirnya sakit, mesti masuk emergency, bukan gara-gara virus, tapi gara-gara keracunan makanan, karena nggak bisa masak dia. Nggak ngerti cara nyucinya, nggak ngerti cara nyimpen dagingnya, akhirnya keracunan makanan. Kasihan sih ya, saudara ya. Jadi karena itu kita bikin program Meal for Care ini. Nah, ini merupakan ide. Salah satu contoh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan saudara, jika engkau punya ide-ide lain untuk bisa care to one another dalam keadaan krisis ini, dari POJ untuk POJ, please, saudara bisa sampaikan idenya. Ya, dan kita akan sama-sama berusaha untuk implement ide tersebut. Sampaikan ide tersebut kepada CL saudara, community leader saudara, ya, Oikos leader saudara, CL saudara. Namanya CL sekarang ya. Jadi saudara sampaikan ide tersebut, nanti CL sampaikan kepada saya. Ya, nanti saya akan sama-sama pertimbangkan dengan tim yang ada untuk kita implementkan ide tersebut. Ya, kita ingin segala ide untuk reaching out to one another itu dapat selalu diimplementasikan dengan cepat, ya, karena ini adalah merupakan hal yang kita perlu taati dari firman Tuhan. Nah, saudara, di Kolose 3 ayat 14 dan 15, ini ayat akhir yang saya ingin share. Saudara, saya ajak saudara untuk membacakannya, ya. Kolose 3 ayat 14-15. Above all, clothe yourself with love,
which bind us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Jadi saudara, di ayat 14, clothe yourself with love. Lalu ayat 15, let the peace that comes from Christ rule in your heart. Saudara, saya melihat ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa saat kita clothe ourselves with love, kita berbuat kasih pada sesama, maka peace of God itu comes from Christ, masuk ke dalam hati kita, lalu kita tinggal membiarkan kasih itu membiarkan peace itu memerintah di dalam hati kita. Karena itu, saudara, sungguh, karena kita berbuat kasih, maka peace itu akan semakin mengalir ya ke dalam hati kita. Tinggal kita membiarkan peace itu untuk memerintah di hati kita. Saudara, peace itu seperti air yang mengalir dari pribadi Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Semakin keran kasih kita buka, maka aliran air peace itu semakin deras, semakin overflow di dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan tidak hanya bagi kita, namun juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan peace itu. Seperti yang saya katakan di awal sharing hari ini, peace adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh dunia hari ini, saat ini. Peace. Semua lagi ketakutan, saudaraku. Saya buka pintu toko saya, ya, specialty coffee shop yang saya punya. Saya buka pintu saat krisis ini, saudaraku. Ya, walaupun saya juga agak takut, saudara, karena ya berarti resikonya semakin tinggi untuk saya dan Lina bisa terkena virus ini, saudaraku. Ya, ketepak virus ini. Kita takut, saudara. Namun kita buka pintu supaya orang-orang yang datang dapat kita layani, dapat kita ajak ngobrol, dapat saya kasih dorongan semangat, dapat saya bikin ketawa, saudara. Ya, saya bagikan kasih dengan cara yang demikian. Ya, setiap hari, saudara, semakin hari semakin bertambah banyak orang yang datang. Bahkan ketika semakin ketat social distancing rule, kita cuma bisa memberikan take away, saudara. Jumlahnya itu semakin double, saudara, hampir 200 orang setiap hari, saudara. Jadi I just do my part. Ya, saya reaching out kepada mereka. Saya bikin mereka menjadi senang setiap hari. Saya bikin mereka dapat merasakan hidup mereka nggak suntuk, saudara, nggak sumpek. Nah, saudara, I do my part and God do the rest. He's not only protecting me and my wife, but He's also blessed us abundantly, and His healing power bekerja di dalam hidup setiap orang yang kita layani, saudara. Dan saya yakin virus yang ada, COVID-19, tidak akan bertahan ketika seluruh dunia hidup dengan mengasihi. Saudara, inilah yang akan mengalahkan krisis apapun. Inilah yang akan mengalahkan pandemic virus yang hari ini kita sedang hadapi. Semua hidup mengasihi. Gunakan setiap opportunity untuk kita bisa reach out to one another. Untuk kita bisa mengasihi. Terus mengasihi. Karena itu dalam kesempatan ini juga saya ingin berikan nomor handphone saya ya di layar ini, saudara. Saudara boleh catat ya, 043-1155-886. Jadi saudara jika ingin kontak saya ya anytime, saudara, silakan saudara kontak, bisa SMS, telepon, atau WhatsApp nomor yang sama yang ada di bawah ini, saudara. Dan jika saudara mau minta didoakan, saudara, atau saudara ingin consult, saudara ingin ngobrol, ya silakan saudara bisa kontak saya. Ya, nah saya percaya, saudara, inilah yang hari ini kita belajar merupakan kebenaran yang akan menolong kita dapat merasakan peace of God in the midst of this pandemic. Ya, saudaraku, lakukanlah firman Tuhan ini. Jika tidak dilakukan, maka firman ini pun tidak akan bekerja dengan kuasanya. Karena itu, lakukanlah sehingga firman ini bekerja dengan kuasanya di hidupmu. Engkau laguku dan kekuatan.
hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,